Oke, saya share screen ya, supaya koneksinya lebih stabil. Maka saya ndak on cam dulu, supaya kalau menjelaskannya lebih terang. Oke, apakah sudah keluar PDF-nya? Sudah. Sudah ya, oke. Teman-teman semuanya selamat malam. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang basic basic Python ya. Kemungkinan hari ini tidak sempat untuk menyelesaikan semuanya. Jadi kalau seandainya nanti ada beberapa materi yang terskip karena minggu depan kita sudah harus masuk ke soket programming, kalau enggak nanti nggak sempat materinya sampai selesai. Jadi saya minta teman-teman untuk bisa mempelajarinya secara mandiri ya. Di PPT saya itu udah ada contoh-contoh skripnya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung boleh japri saya ya. Oke. Oke, terakhir kita bahas sampai global dan lokal variabel, maka selanjutnya kita mengenal tentang tipe data. Sebenarnya tipe data pada bahasa pemrograman itu hampir sama. Cuman bedanya kalau di dalam Python ada yang beberapa hal yang tidak ada seperti mapping ini dengan menggunakan dictionary dan sequence. Sequence ini yang biasanya sequence dan mapping ini yang di beberapa bahasa pemrograman itu nggak ada. Kalau seperti string, integer, float, kemudian boolean dan array dan seterusnya itu saya yakin di bahasa pemrograman lain pasti ada. Oke, kita review sedikit. Kalau integer itu berarti dia membahas tentang number ya. Kalau misalnya dalam Python tidak ada batasan ya. Sorry saya lagi flu. Jadi sama batuk-batuk ya. Semoga suaranya masih aman sampai akhir. Karena ini sudah mulai serak-serak hilang. Ya, oke, kalau di dalam Python itu tidak ada batasan berapa panjang bilangan yang bisa kita masukkan ya. Nah, seperti biasa dibedakan menjadi tiga jenis, ada binary, ada oktal, ada hexadesimal. Kalau biner itu berarti dia basisnya 2. Kalau oktal dia basis 8, hexadesimal dia basisnya 6. Pembedaannya seperti apa? Kalian tinggal ketikkan aja. Kalau misalnya saya ingin mengetikkan angka 8, tinggal nulisnya aja 0 O ya ini ya maksudnya ya. O itu menunjukkan oktal, kemudian 10 itu menunjukkan binernya. Dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya ini kan sama sebenarnya di sini ya. Kalau saya zoom, ini kan sebenarnya sama, angkanya 10 semua kan? 0 titik titik 10 1 0 0 titik titik 1 0. Cuman yang membedakan di sini dia ada pakai O, di sini pakai X dan di sini pakai B. Kalau dia O berarti dia akan menggunakan basis yang oktal. Ya. Oktal tuh maksudnya gini, kalau misalnya kita belajar bilangan biner itu biasanya kan em, masih ingat nggak kalau misalnya kita mempelajari soal soal apa namanya VLSM dan subnetting, biasanya kan ada angka perpangkatan ya. Kalau misalnya 10 itu berarti kan ngitungnya gini. Bentar saya coba bukain pin ya. Nah, misalnya gini. Kalau misalnya kita berbicara biner ya. Kalau kita berbicara biner misalnya 10 dulu. Sat eh Kalau kita berbicara ini karena saya zoom kali ini, makanya dia. Oke, kalau kita berbicara 10 kayak gini, itu kalau misalnya kita berbicara biner, itu kan berarti dia jadi di sini 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1. Gitu kan ya. Maka di sini 2 pangkat 0 itu artinya adalah 1, yang di sini adalah 2 pangkat 1 artinya 2. Nah, yang diambil angka yang mana? Yang ada angka satunya. Berarti angka 10 kalau menggunakan biner artinya adalah angka 2. Bagaimana kalau 10 dengan menggunakan biner yang bersifat oktal? Kalau oktal berarti ya sama. Berarti di sini 8 pangkat 0, di sini 8 pangkat 1. Yang kita hitung yang mana? Adalah porsi yang menggunakan bitnya 1. Berarti hasilnya adalah 8 pangkat 1, 8. Yang ini dihitung nggak Bu? Nggak perlu. Kenapa? Karena dia nilainya di sini 0.
Atau kalau di dalam listrik itu ibaratnya seperti kalau 0 itu berarti saklarnya mati, kalau 1 berarti saklarnya hidup. Gitu. Bisa dipahami ya maksudnya Bu Frans ya? Bisa, Bu. Nah, oke. Demikian pula dengan heksadesimal ya dan seterusnya. Saya lupa enggak bawa itu pen tablet. Oke, itu kalau misalnya integer itu lebih ke arah bilangan yang bersifat bulat, ada koma. Lalu bagaimana kalau kita berbicara dengan bilangan-bilangan yang masih bersifat koma, maka kita bisa menggunakan tipe data namanya float, ya. Kita bisa menggunakan tipe data float, ya. Float itu ada macam-macam, ya. Bisa tulisannya di sini, misalnya di sini. Kalau kalian gunakan ada angka di depan koma dan ada angka di belakang, maka bisa langsung dituliskan aja 4,2 itu penulisannya dengan menggunakan titik. Nah, kalau misalnya di sini ada 4 titik tok gitu ya, di belakangnya tidak ada angka, maka dianggap belakangnya adalah angka 0. Coba lihat yang sebelah kanan, float yang kedua 4.0 nih ya. Tapi kebalikannya juga, kalau kita memberikan tidak ada angka di depan, kemudian titik 2, artinya di sini 0,2 ya, hasilnya yang float. Oke, sama ya, berarti karena ini tidak ada angka di depan koma, berarti dia dianggap 0. Kemudian E7 ini menunjukkan bahwa dia 10 pangkat 7 gitu maksudnya ya. Nah, karena dia ini 0,4 dikali 10 pangkat 7, maka artinya dia tinggal dikali aja. Kalau matematika kan 0,4 dikali 10 pangkat sekian. Kalau ada negatifnya berarti dibagi 10 pangkat 4 dan seterusnya. Ini matematika aja. Bukan ingin menunjukkan aja cara penulisan float seperti itu. Oke. Kelanjutan dari float adalah kalau misalnya kita berbicara soal mathematics ya. Kita berbicara soal sinyal, kita berbicara soal rumus-rumus integral, turunan, dan sebagainya. Biasanya kita akan menemukan bilangan-bilangan yang masih bersifat imajiner. Imajiner itu artinya tidak bersifat real. Nah, bentuknya biasanya disimbolkan dengan huruf J di belakangnya. 2 plus 3J, seperti ini. Ya, yang tipe datanya di dalam Python itu kita menggunakan kompleks. Ini biasanya jarang sih digunakan kalau misalnya dalam network programming, bahkan tidak pernah biasanya selalu menggunakan integer. Oke, yang penting tahu aja. Kemudian tipe data selanjutnya adalah boolean. Boolean itu seperti yang kita tahu itu sifatnya adalah true or false gitu ya. Jawabannya ya berarti ketemunya cuman outputnya hanya ada true sama false ya. Kalau dia nilainya 0, dia sudah dipastikan false, atau dia tidak ada isinya, atau biasanya kita menyebutnya sebagai null. Nah, itu dia pasti hasilnya adalah false. Selain itu ada angkanya, ada hurufnya, ada kata-katanya, itu dia pasti jawabannya adalah true gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dicoba seperti ini ya, print 10 lebih dari 9, kalau kita bikin dalam bentuk boolean. Boolean itu tandanya dia ada tanda seperti ini ya. Lebih dari, kurang dari, sama dengan. Oh, berarti dia tipe datanya boolean. Ya. Nah, 10 lebih dari 9. Benar apa salah? Benar. Maka keluarnya apa kira-kira? Yang pasti keluarnya adalah true. Ya, ini kan udah kalian kerjain kemarin ya. Kalau 10 sama dengan 9, itu kan berarti salah. Berarti dia pasti keluarannya adalah false dan seterusnya. Nah, kita juga bisa kayak ini ya, kita bisa mengevaluasi dua variabel. Yang X saya gunakan hello, yang Y saya gunakan 15. Kira-kira ini kalau di print keluarannya apa? Kemarin kalian nyoba keluarannya apa? Lupa. Keluarannya apa lupa? Ini kalau di running keluarannya udah pasti true ya, karena ini ada isiannya semua. Tapi kalau udah seperti ini, isinya false atau none atau angka 0,
atau tanda petik seperti ini, atau kurung aja nggak ada isinya, entah itu kurung biasa, kurung siku, atau kurung kurawal, maka semua ini pasti jawabannya adalah false. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah mengetahui tipe-tipe data untuk angka atau numerik seperti ada float, ada integer, ada kompleks dan seterusnya, kita belajar untuk yang mulai masuk ke kata-kata. Biasanya kita menggunakan string ya. Karakternya dalam bentuk data. Nah, biasanya string itu bisa dituliskan dalam menggunakan single quote seperti ini, hanya tanda petik 1, atau double quote dan menggunakan petik 2 seperti ini ya. Nah, di dalam string itu kita bisa mengaktifkan namanya indeks ya. Kita bisa mengindeks di dalam Python. Caranya indeks itu sama seperti array gitu loh. Kalau array itu kan biasanya kotak yang paling pertama itu pasti indeksnya 0, kotak yang kedua 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi indeks selalu dimulai dengan angka 0 kalau dia dimulai dari depan. Tapi kalau dia indeksnya dimulai dari belakang, maka indeksnya adalah negatif 1 ya. Ada tanda negatif ini menunjukkan bahwa tanda negatif ini menunjukkan bahwa dia dimulai dari belakang indeksingnya. Kalau 0 berarti dia menunjukkan dimulai dari depan ya. Indexing ini biasanya digunakan untuk apa? Kalau misalnya kita berbicara soal otomasi di dalam jaringan, indexing itu biasanya digunakan kalau kita ingin mengindeks host yang menggunakan satu subnet yang sama tetapi oktet belakangnya yang berbeda. Nah, itu kita bisa pakai indexing tuh. Kita cukup ngambil data dari yang paling terakhir aja. Berarti kalau dari belakang kita pakai min 1 atau pakai 0? Halo? Min 1. Oh ya, min 1. Saya kira mati ini Zoom. Oke. Nah, contohnya gini ya. Misalnya saya punya variabel S, value-nya adalah Francisca. Kalau saya pakai indeksnya 0, maka yang akan keluar adalah yang dari depan ya, berarti F-nya yang keluar. Kalau saya ambil indeks 1 berarti 0, 1, berarti hanya R yang akan keluar, dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam indexing ini kita bisa menampilkan tidak hanya satu saja, tetapi kita bisa menampilkan beberapa indeks sekaligus. Atau kebalikannya, kalau yang tadi kan indexing string secara biasa, ini yang bentuk indeks string tapi secara reverse. Reverse artinya dia jalan dari belakang. Ya, kalau negatif 1 berarti dia start dari belakang dulu. Berarti yang muncul adalah huruf K dan seterusnya. Tuh. Nah, selain bisa indeks, dia bisa di slice. Slice itu artinya dipotong-potong. Saya cuman butuh kayak saya tadi cerita bahwa dalam jaringan saya butuh mengakses host mana saja yang aktif. Dan kondisinya saya sudah mengetahui berapa subnet network address-nya dari jaringan saya. Saya cuman butuh IP address dari oktet yang paling belakang aja. Nah, berarti kita tidak perlu menampilkan semuanya. Kita cukup slicing dari yang belakang aja. Nah, itu namanya slicing, dipotong-potong. Ya. Slicing itu sebenarnya tidak hanya dari belakang atau dari depan, dari tengah pun juga bisa. Ya, sebagai contoh, misalnya saya punya variabel S, isinya adalah Asia. Saya tulis di sini ada print len S. Len itu adalah fungsinya untuk menghitung berapa panjang karakter dalam sebuah string ya. Asia 1, 2, 3, 4. Ketika ini di print, maka keluarnya 4. Nah, slicing itu kerjanya sama seperti indexing. Ya, jadi startnya 0 sampai 2, tapi bedanya kalau slicing itu dia selalu mundur 1. Jadi kalau misalnya saya menuliskan bahwa saya mau slicing antara 0 sampai 2 seperti ini ya. Antara 0 sampai 2, maka yang keluar hanya 0 dan 1. Ini selalu berkurang. Ya, artinya startnya dari indeks 0, berhentinya sebelum 2 gitu bacanya.
Sama kayak ini. S 0.24 artinya saya start dari indeks 0 dan berhenti sebelum 4, artinya saya berhenti di angka 3, di indeks 3, berarti 0, 1, 2, 3, seperti itu. Bisa dipahami ya slicing ya? Halo? Tahu. Ya, oke. Oke, berarti ini kemarin saya kasih ada studi kasus. Anda diminta untuk melakukan remote beberapa server yang berada dalam network 1.0, dilakukan secara bersamaan dengan menjalankan sebuah script. Kalau networknya sama, hanya berdasarkan IP pada oktet terakhir, kira-kira metode stringnya kalian pakai indexing atau slicing? Indexing string. Ya, betul. Dia pakai indeks ya. Kenapa? Karena dia masih hanya mendapatkan IP dari oktet terakhir ya. Oke. Yang kedua, diketahui sebuah jaringan lokal pada sebuah instansi dengan alamat network 20.0 dan 30.0. Anda diminta untuk merekap IP mana saja yang sedang aktif digunakan dalam jaringan tersebut. Metode string apa yang digunakan? Indexing atau slicing? Slincing. Slincing. Slicing. Slicing ya. Slicingnya kira-kira dari angka berapa startnya? Yang mana kalau mau slicing? Ini kan ada dua network ya, 20.0 sama 30.0. Kalau kalian cuman slicing yang belakang aja, pasti tidak akan terketahui dia ikut yang network 20 atau ikut network 30. Berarti kalau mau slicing harus dari start dari 20 30-nya ya. 20. 20.xx dan 30.xx gitu ya. Paham ya perbedaan kapan kita harus pakai indexing dan slicing? Ya, saya anggap karena nggak ada jawaban berarti paham. Ya, oke. Lanjut. String itu tidak hanya bisa diindeks, tidak hanya bisa di slice, tapi kita bisa gabungin ya. Dua string yang berbeda itu digabungin, itu bisa. Ya, dengan menggunakan tanda plus aja. Misalnya ada A hello, kemudian B word, kemudian C-nya adalah A plus B. Maka yang keluar adalah hello ditampilkan sama word ditampilkan. Tapi tanda plusnya tidak akan muncul ya. Nah, cuman bedanya kira-kira nomor 1 dan 2 bedanya apa? Ada yang tahu? Spasi. Yes, benar. Ini ada Kalau, spasi ya. kalau nomor 1 nggak ada spasi. Kalau nomor 1 dia Nah, langsung itu kemarin ganda. kayak salah, Bu. Saya Kenapa? kasih spasi. Salah ya. Ini ada spasinya ya. Yang ini ada Oh spasi. iya Bu, saya Heeh. kemarin sempat mau tanya di bahasa pemrograman yang lain kan kalau misalnya string ditambah integer kan ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau Ya. di sini bisa nggak Bu? Kalau di sini bisa nggak Bu? Bisa. Ada yang mana Kalau yang misalnya satu string ditambah satu integer. bisa, tapi keluarannya adalah seperti string semua anggapannya. Coba Plus. ya, coba ya. Kita pakai CMD aja. Python. Misal A sama dengan 1, gini ya. B sama dengan halo. Kita coba ya. A sama dengan A plus B. Nah, kok nggak bisa kenapa? Kalau secara langsung seperti ini, istilahnya pakai apa ini? Ini bacanya apa ya? Concatenation ini ya. Dia secara langsung ditambahkan ini seperti ini tidak bisa. Ada formatnya secara khusus jika kita ingin menggabungkan antara dua format yang berbeda. Ini ada, nah ini. Ini penjelasannya di berikutnya. Ini ya. Kalau langsung seperti ini, itu tipe datanya harus sama. Ya, tapi kalau kita menggunakan dua tipe data yang berbeda, maka kita membutuhkan format metode. Ya, seperti ini ya.
Contoh, misalnya di sini age sama dengan 36. Text dengan my name is John. I am plus age. Print. Sebentar. Saya salah. Plus age. Nah, ini kalau langsung ditambahkan seperti ini nggak bisa, karena dia belum diformat terlebih dahulu. Bagaimana caranya supaya bisa menggabungkan antara dua tipe yang berbeda? Kita perlu pakai adanya format, langsung print text gitu nggak mau dia. Ya, makanya yang awalnya ditambah seperti ini, dia harus diganti menjadi kurung kurawal seperti ini. Nah, kurung kurawal ini akan mengambil data yang ada di dalam kurung yang ada di sini. Coba ya, misalnya teks sama dengan my name is John and I am nih. Kemudian kita print, jangan lupa harus dikasih format dulu. Dot format. Kemudian age. Baru kita bisa menggabungkan antara string dengan integer. Nah, integernya itu nggak integer aja sih, sebenarnya bisa misalnya diganti seperti float atau kompleks, itu juga bisa. Nah, tapi dengan syarat ini harus stringnya harus diformat dulu. Yang akan muncul di sini adalah yang ada di dalam kurung ini. Jadi kalau langsung kita tambahin nggak mau ya, karena dia dua tipe data yang berbeda. Nah, ini tulisannya. Type error, unsupport operand types. Nggak bisa kalau langsung ditambah gitu tipe datanya. Nah, ini ya. Ini yang saya bilang tadi bahwa string itu bisa digabung dengan beberapa tipe data juga. Kayak ini adalah integer, dan di sini float. Ya, tinggal dikasih kurung kurawal aja. Nah, cara sederhananya tinggal jangan lupa dikasih kata format. Format ini hanya digunakan ketika kalian menggabungkan beberapa tipe data ya. Kalau misalnya nggak menggabungkan tipe datanya masih sama, nggak perlu langsung pakai concatenate tadi ya, tinggal ditambah aja. Tapi kalau udah apa namanya, kalau sudah tipe datanya berbeda gini, apa dikasih kurung awal, dan ini menggunakan apa namanya, urutan. Jadi yang urutan pertama ini akan masuk di kurung awal pertama, urutan kedua di kedua, dan urutan ketiga di ketiga. Jadi kalau misalnya saya kepingin urutannya berbeda-beda, gimana? Kalian bisa kasih indeks seperti ini. Nah, ini jadi 2, 0, dan 1. Nah, ini kebacanya adalah quantity sebagai indeks 0, item number sebagai indeks 1, price adalah indeks 2. Ya. Jadi ketika I want to pay 2, berarti 0, 1, 2. Yang keluar adalah 49, paham ya maksudnya ya? Jadi kita bisa nggak harus urut, tetapi kita bisa memberikan indeks seperti ini. Oke, string itu sebenarnya masih banyak, operasinya masih banyak. Kalian bisa cari di dalam apa? Misalnya kemarin saya sempat saya sempat terangkan documentation ya. Kalian bisa lihat pakai help gitu, pakai dir juga bisa, atau kalian ini kebetulan saya search di wiki ketemu. Kemudian nah, sebagai contoh di dalam string itu kita bisa bikin upper jadi huruf besar semua, kita bisa bikin lower kecil semua, capitalize itu berarti huruf apa, huruf besar semua. Kalau title berarti apa namanya, huruf pertama dari setiap kata yang menjadi huruf besar. Nah, yang biasanya digunakan di dalam metode-metode string yang biasanya digunakan
automation itu adalah yang ini, split atau strip. Kalau split itu adalah untuk memisahkan. Jadi ini kan ada tanda koma ya. Tanda koma ini saya ingin memisahkan antara IP address, username, dan password. Ya, saya kasih tanda koma di. Jadi nanti akan di dalam array-nya akan tercatat 192.168.10.1 spasi admin kayak gitu. Nah, kalau strip itu biasanya digunakan untuk menghilangkan ini, ada tanda titik. Tanda titiknya dihilangkan. Ini ada spasinya juga. Terus. Nah, di dalam Python juga kita bisa mengkonversi kalau misalnya ada tipe-tipe data yang mungkin codingannya itu harus mengambil dari di bahasa pemrograman C ya. Kita bisa menggunakan function namanya ctypes. Ctypes itu fungsinya adalah mengkonversi data-data yang ada dalam bahasa C. Sebagai contoh, ikan kalau numbering itu munculnya cuma integer sama float aja. Double kan nggak ada tuh. Nah, double itu ternyata adanya di dalam bahasa pemrograman C. Nah, kita bisa mengimport library namanya ctypes. Jadi misal ini saya mempunyai variabel namanya c double ya, nilainya adalah 10. Kita tinggal inputkan aja, ini adalah tipe data C dalam bahasa C. Double kan nggak ada tuh tadi di Python. Nah, itu kita tinggal manggil aja. Nah, enaknya juga di dalam dalam Python itu dia bisa casting ya. Casting itu fungsinya adalah mengubah tipe data dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Misalnya, saya dari integer tadi saya jadikan ke string. Misalnya tadi saya pengen nambahin antara A sama B, tapi nggak bisa karena satunya integer, satunya string. Terus gimana supaya dua-duanya muncul? Nah, kita bisa melakukan casting namanya. Misal, ini saya punya data awalnya adalah 9. 9 itu tipe data. Itu tipe data. Halo? Integer Bu. Ya, oke. Integer ya. Nah, kita mau ubah menjadi float. Kalau float tadi kan berarti ada komanya ya. Maka setelah kita casting, cast to float, ya, tinggal masukin float float dalam kurung variabelnya kamu panggil. Sama ya, kalau mau jadikan string berarti tulisnya str, variabelnya kamu panggil. Kalau misalnya di sini variabelnya adalah xy misalnya, ya udah berarti float dalam kurung xy. str dalam kurung sy, bool dalam kurung xy. Seperti yang saya bahas tadi ya, kalau di dalam boolean, kalau misalnya dia nilainya ada, maka dia hasilnya pasti. Tuh, kalau yang ini string kok hasilnya sama, Bu? Ini 9, luarannya juga 9. Iya, sama, cuman bedanya di sini masih integer, angka. Jadi kalau kalian concatenate tadi itu ditambahin, ya pasti error. Tapi kalau udah kalian cast menjadi string, ketika dia ditambahin dia udah pasti bisa, pasti keluar. Nah, kayak gini ya contohnya. Oke, udah kalian coba kan kemarin, harusnya paham. Part 1 ada pertanyaan? Oke ya, masih aman ya. Masih aman, oke. Kalau nggak ada, Bu Frans lanjut sebentar ke part 2 sebelum saya benar-benar tepar. Oke. Struktur data, sama yang saya cerita tadi bahwa struktur data itu mereka sama seperti array ya, ada indexingnya, ada kotak-kotaknya dan seterusnya. Nah, secara khusus struktur data di dalam Python itu dibagi 4 bagian besar. Ada list, ada tuple, ada dictionary, ada set. Nah, ini yang mungkin kalian tidak temukan di bahasa pemrograman. Ini hanya ada di Python.
Ya, yang pertama kita bahas list dulu. Nah, list ini biasanya digunakan ya sesuai dengan namanya. List itu ya digunakan sebagai apa ya? Ya list kayak semacam checklist gitu loh, kayak urutan data gitu ya. Biasanya ditulisnya dengan menggunakan kurung kurawal dan dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Nah, sebagai contoh misalnya saya em, membuat sebuah list IP address. Ya udah, saya masukin aja 10 10 10 10 1. Kenapa di sini saya kasih tanda petik? Angka 10 kan harusnya dia integer ya. Kenapa di situ saya kasih tanda petik? supaya jadi string, Bu. Betul. Kenapa kok dia string? Karena Ada titiknya. ada tanda titiknya, betul. Jadi kalau misalnya kalian tulis di sini 10.10.10.1 tapi tanpa ada tanda petik, ya nggak bisa, dia akan error. Karena ini pasti string. Ya, jadi di dalam list ini ada 3 buah data. Data yang pertama adalah 10.1, data kedua adalah 10.2, dan data ketiga adalah 10.3. Oke. Nah, enaknya kalau di dalam list itu kita bisa mix and match. Beberapa tipe data itu kita bisa gabungin ke dalam satu list yang sama. Misalnya, saya bikin variabel namanya router information ya, di mana di sini ada angka 2022, kemudian ini IP address-nya, kemudian ini username dan password. Kalian bisa lihat di sini. Di sini dia menggunakan integer, sementara sisanya dia menggunakan string. Jadi bisa digabung-gabung datanya. Nah, terus selanjutnya kita bisa mengizinkan adanya list di dalam list. Nah, contohnya seperti apa? Misal saya punya data IP address yang pertama 10.1, 10.2, 10.3. Terus list yang kedua ada IP address 11.1, 11.2, 11.3. Saya mau gabungin antara data IP address 1 dengan IP address 2. Nah, caranya gimana? IP address 1 tadi kan bentuknya list ya. Gimana kita bisa mendeteksi dia list atau tidak? Lihat ini aja. Dia bentuknya kurung kurawal. List itu buat apa sih? Kita bisa menyimpan banyak data di situ. Jadi tinggal masukkan aja IP address 1, kemudian koma IP address 2. Jadi ketika ini di print, maka yang akan keluar adalah data yang ada di dalam IP address 1 dan data yang ada di IP address 2. Bu Fran kasih contoh. Contoh, misalnya A sama dengan, Bu Fran kasih misalnya gini, 1, 2, 3. B sama dengan 3, 4, 5. Oh, double nanti datanya. Nah, seperti ini. Ketika saya mau gabungin C sama dengan A, B, seperti ini. Kemudian saya print C. Nah, maka yang keluar adalah bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, tapi dalam bentuk list. Ini adalah punyanya A. 4, 5, 6 juga dalam bentuk list juga punyanya B. Beda kalau misalnya Bu Fran mau ngeprint A, gini tok ya. Nah, yang keluar adalah variabel 1, 2, dan 3. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi ini adalah list di dalam list. Nah, biasanya list di dalam list itu ada fungsinya sebetulnya. Kita menggabungkan beberapa informasi di dalam jaringan kita, kemudian dijadikan satu list. Kemudian kita bisa mengaksesnya sama seperti string yang tadi. Kita bisa mengaksesnya menggunakan indexing. Seperti biasa, kalau 0 itu berarti start dari. Dari? Kalau 0 startnya dari? Pertama. Dari depan. Kalau min 1 berarti dari? Belakang. Kalau misalnya Bu Frans print yang 3 ini keluarannya apa kira-kira? Baris 3 ini keluarannya apa kira-kira? Nggak ada yang bisa tebak.
1. Satu, kurang tepat kalau. Dia akan menampilkan mulai dari indeks 0 sampai indeks 2. salah. Dari indeks 0 sampai indeks dia selalu berkurang satu ya. Berarti dari indeks 0 sampai indeks sebelum 2. Berarti angka berapa? 1. Berarti indeks 0-nya ini, indeks satunya ini. Ini kan indeks 2 nih. Cuman kalau bentuknya seperti ini, berarti dia 0 sampai sebelumnya 2. Berarti yang keluar adalah 10.1 dan 10. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira keluarannya yang nomor 4 apa? Baris 4. Kita coba ya. Dua. Gimana? Ya. Kita coba ya. Ini saya ambil dari yang paket A. Nah, ini kalau dia titik 2-nya di belakang, itu sama seperti yang angka tadi loh. Kalau misalnya ada titiknya di depannya kosong, berarti dia dianggap 0. Kalau yang belakangnya tidak ada angka, berarti dia dianggap 0. Jadi kalau misalnya ini saya balik, titik 2-nya di belakang, nah yang keluarnya hanya 3. Sorry. Nah, ini indeksnya dari belakang. Jadinya oke. Oke, lanjut. Iya, kita bisa membuat multidimensional list. Ya, di dalam list ada list seperti tadi. Kemudian kalau tadi itu kan, kalau misalnya kita print, saya ulang lagi. Misalnya saya punya A seperti ini, dan saya punya B seperti ini, saya cetak C, kemudian saya printnya adalah C, keluarnya kan gini, list di dalam list, ya kan? Kalau saya pengen mengakses hanya angka 2-nya saja gimana? Kita bisa menggunakan multidimensional. Jadi print misalnya multilist dengan C, print multilist. Nah, kenapa keluarnya angka 2? Dia akan membacanya adalah indeks yang ke-0. Coba lihat ini. Dari C ini indeks yang ke-0. Ini kan 1, 2, 3 ini indeks 0. 4, 5, 6 ini indeks 1. Coba lihat ini. Ini di sini C adalah indeks 0. A ini indeks 0. Yang B di sini adalah indeks 1. Ketika dia mengakses 0 di sini, maka saya akan mengakses data yang ada di dalam A. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada indeks 1, maka dia akan membacanya dari A, indeks yang ke-1 itu yang mana? Oh, ini indeks 0, ini indeks 1. Maka keluarnya angka 2. Paham ya maksudnya? Loh, ngerti kah? Paham, Bu. Paham ya. Itu multidimensional. Paham, Bu. Ya, oke. Selanjutnya, list itu bisa diubah menjadi angkanya bisa diubah-ubah, isinya bisa diubah. Contoh, ya saya punya IP address-nya 10.1, 10.2, 10.3. Kan kelihatan datanya 10.1, 10.2. Dan saya ingin mengubah indeks yang ke-0 itu, maka ketika ini saya print, yang keluar adalah indeks yang ke-0 ini akan berubah. Saya coba ya. Misalnya saya coba lagi A, B. Kemudian saya tulisnya gini, B indeks yang ke-1 saya ubah menjadi 99 misalnya. Kalau saya print B, kira-kira keluarannya apa? Ya, sudah keluar. 4, 99, dan 6. Ya, ini kan dia akan menggantikan indeks sama menjadi variabel yang value yang baru. Ngerti ya maksudnya ya?
Dan dia fungsinya list sebagai mutable arrays, maksudnya seperti itu. Jadi dia bisa diubah. Di dalam list itu ada beberapa metode yang built-in ya. Ada bentuk append. Append itu artinya dia akan nambahin yang terakhir. Jadi kalau misalnya 10.1, 10.3, ketika kalian kasih kata append di sini, maka ketika di sini akan ada tambahan 10. Itu append tuh ngasih di belakang. Ada lagi kita bisa misalnya saya nggak mau ngambilnya di belakang, saya mau ngambilnya di tengah-tengah. Nah, kita bisa memasukkan indeks di situ. Tapi metodenya kita nggak bisa pakai append, tapi kita bisa pakai insert. Di indeks yang kedua saya masukkan ke sini. Cek indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, berarti setelahnya indeks 2 saya masuk ke data ini. Berarti luarannya adalah luarannya adalah 10.1, 10.2, di indeks 2 saya kasih ini, berarti 10.100 dulu baru keluar 10.3. Paham ya? Saya ulang. Dia akan menambahkan di indeks 2 akan saya kasih 10.100. Maka luarannya adalah 10, 10.2, 10.100 baru 10.3. Itu kalau insert. Atau misalnya tadi nggak mau nambahin, tapi kita mau delete ya. Delete itu berarti berdasarkan indeks ya. Delete dari ini, variabel ini. Saya yang mau delete ada dari indeks 0 sampai indeks nambah mati. Enggak. Mulai indeks 0 sampai indeks ya, mau tanya? Apa nggak mending video aja daripada Bu Fran sakit tambah parah nanti. Iya. Saya ini sungkan karena minggu lalu saya nggak live season, cuman ya gini saya batuk-batuk terus sih. Iya, ini mungkin saya selesaikan sampai list dulu, setelah itu kita off ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sepertinya memang benar lebih baik video saja. Oke, ini terakhir sampai delete ya. Jadi bisa dihapus berdasarkan datanya, atau bisa juga dihapus berdasarkan indeksnya, atau yang paling terakhir juga bisa. Ya. Kemudian ditambah bisa pakai addition aja selama dia menggunakan, atau dia bisa dikalikan selama kalau pengkaliannya harus. Oke. Itu sampai list dulu ya teman-teman.